Harlah Muslimat ke-78 akan dihadiri Pak Jokowi. Namun Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, ada kunjungan ke Jawa Timur. Malahan tidak hadir. Bu Khofifah mengumpulkan di Jakarta, Pak Ma'ruf Amin ke Jawa Timur. Bagaimana menurut kalian? Apakah 3.000 bis itu menjadi pertanyaan dari Pak Ma'ruf Amin? Atau ya ini belum waktunya harlah? Atau ada hal yang lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dibuat macet Jakarta oleh 3.000 bis yang akan hadir Muslimat NU se-Indonesia. 3.000 bis, bukan 3.000 orang, 3.000 bis. Satu bis 40-50 orang kali. Tetapi Pak Ma'ruf Amin tidak tertarik untuk hadir, malahan ke Jawa Timur. Padahal yang NU itu Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi hadir, Pak Ma'ruf tidak tertarik. Ayo kita baca di beberapa media mengapa ini terjadi. Apakah karena Muslimat NU belum waktunya harlah tapi diajukan, atau karena ini ada indikasi kepada dukungan kepada salah satu pasangan calon, atau ya memang Pak Ma'ruf Amin itu sudah lama untuk memprogramnya. Pertama kita baca di Detik. Di Detik bacaannya atau judulnya, harlah Muslimat NU dimulai tengah malam ini. Masa 3.000 bis diprediksi hadir. Jadi tidak main-mainnya, 3.000 bis. Bagaimana menurut Jakarta? Padahal Jakarta itu cukup padat. Kemudian kita lihat di Detik, 20 Detik, diundang Khofifah ke HUT Muslimat NU, Wapres Ma'ruf ungker ke Jawa Timur. Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur selain sebagai Ketua Muslimat, beliau ke Jakarta untuk harlah NU, tetapi Ma'ruf Amin lebih baik ke Jawa Timur untuk kunjungannya. Ini pasti semuanya bertanya, loh kok bisa sih sesama kader, tapi maksudnya sama kader Nahdliyin kemudian mempunyai perbedaan dalam hal melihat harlah ke-78 Muslimat ini. Kemudian di liputan 6, Jokowi bakal hadiri harlah ke-78 Muslimat NU di Gibaka Sabtu 20 Januari 2024. Dan di NU Online peringati harlah ke-78 150.000 Muslimat NU siap hijaukan Stadion GBK 150.000. Dan yang terakhir, Khofifah beber alasan acara harlah Muslimat NU maju ke Januari. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Pak Jokowi hadir dan kita hubungan dengan Pak Ma'ruf Amin karena mempunyai keputusan yang berbeda. Jokowi bakal hadiri harlah ke-78 Muslimat NU di GBK Sabtu 20 Januari 2024. Ini adalah yang terjadi. Liputan6.com, Muslimat NU bakal menghelat peringatan hari lahir ke-78 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Januari 2024. Kegiatan yang diberi doa bersama itu rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi. Dikutip dari laman NU Online, selain Jokowi, para ulama dan tokoh-tokoh NU dipastikan akan hadir, termasuk pimpinan Syuriah dan Tanfidiyah PBNU dan pimpinan Muslimat NU beserta pengurusnya.
Acara ini dimulai pukul 00 dan dihadiri 150.000 Muslimat NU dari dalam dan luar negeri serta warga NU Ansor Fatayat, NU Pergun dan elemen Banom Lajnah dan lembaga NU lainnya. Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa mengajak para kader Muslimat NU di seluruh daerah untuk sama-sama mensukseskan agenda tersebut. Ini agenda kita bersama, mari kita bersama-sama mensukseskan. Khofifah mengungkapkan 150.000 warga dengan 2.995 armada bis ditambah Lamongan nambah 5 menjadi 3.000. Selain itu perhelatan dihadiri BJ Muslim O dan ini sebagaimana tadi. Tema Muslimat NU. Harlah ke-78 ini mengangkat tema membangun ketahanan keluarga untuk menguatkan ketahanan nasional. Kalian pasti bertanya-tanya, apa hubungannya dengan ketahanan ini? Ada, ya meskipun dengan ketahanan keluarga, temanya ketahanan. Ini apa maksudnya? Karenanya Khofifah menegaskan, kegiatan utama dalam acara tersebut meliputi zikir, doa, dan sholawat, serta tadarus Al-Quran dengan target khotaman sebanyak 2024 kali. Jumlah tersebut mengacu pada tahun terkini yakni 2024. Ia menambahkan peringatan Harlah Muslimat ke-78 ini diharapkan dapat menjadi momentum doa bersama untuk kesehatan Indonesia. Tapi kalau kita melihat, kalau Pak Jokowi hadir, Pak Ma'ruf Amin di detik diundang Khofifah HUT 78, Pak Pres Ma'ruf kunjung ke Jawa Timur. Meskipun Gubernur Jawa Timur Khofifah mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Khofifah menyebut Ma'ruf tidak bisa hadir karena sudah ada agenda kunjungan kerja ke Jawa Timur. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apa iya kunjungan ke Jawa Timur itu lebih penting daripada Harlah Muslimat NU? Apa iya ini tidak ditunggangi politik oleh salah satu? Apa iya ini tidak ada hubungannya dengan pemilu 2024 14 Februari? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi Harlah yang monumental. Meskipun banyak orang bertanya, kok bisa sih maju yang seharusnya dilakukan pada sebelum ini, maksudnya sesudah ini. Jadi kalau kita melihat bahwa seharusnya Muslimat NU itu digelar pada 29 Maret. Ini 20 Januari kok sudah dilaksanakan. Ya, siapapun boleh bertanya seperti itu. Tapi Muslimat NU akan menjawab sebenarnya jawabannya Khofifah. Hanya ketika dihubungkan dengan apakah ini ada hubungannya dengan politik 2024 menurut saya bahwa semua perilaku politik ataupun elit ataupun lainnya itu diartikan ada hubungannya dengan pemilu 2024. Hanya akan diprotes masyarakat ketika ada intervensi dalam persiapan pemilu 2024. Harlah ke-78 itu pasti menimbulkan pro dan kontra di dalam Nahdlatul. Selain karena waktunya dipercepat,
Tapi 3.000 bis ke Jakarta, pasti semua bertanya, ini uangnya siapa? Ini uang dari mana? Padahal Muslimat NU itu kan lembaga yang nirlaba lah, sehingga berbicara sekian tadi menjadi pertanyaan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Muslimat NU yang Pak Jokowi hadir sebagai presiden, Pak Ma'ruf tidak hadir, kemungkinan besar ini menjadi pertanyaan. Terjadi gerakan politik apa? Apa ini hubungannya dengan beberapa waktu yang lalu ataupun yang lain? Kemudian yang ketiga, apakah ini adalah politik praktis, bukan politik praktis sih, politik yang dikelola oleh Bu Khofifah sama tim, ataupun lebih lanjut bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika sudah suasana damai, maka diarahkan apakah akhirnya kemudian apakah ini akan berpengaruh pada 2024. Kalau menurut saya, pemilu 2024, seandainya ada orang yang mempengaruhi atau menghalang-halangi, ada ancaman pidana. Siapapun itu, lebih baik ancaman pidana itu tidak terjadi, dan lebih baik demokrasi di negeri ini adalah demokrasi yang adiluhung, semoga bermanfaat, semoga menjadi semacam patokan bagi warga lain. Tapi kalau ada sayun itu harus dilawan, ditolak demi kebaikan negeri, demi kebaikan bangsa dan negara dan kampus kita tercinta. Kampus kita tercinta? Emangnya kalian semuanya adalah mahasiswa saya. Adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.